Kelas Seni Rupa dan Desain. Oke, balik lagi sekarang di part 2. Di part 2 ini kita kita lanjutin yang ini. Kita bikin layout yang kedua. Karena ini adalah part 2. Nah, di sini kita langsung mulai aja untuk kita buat layout yang kedua. Sikat. Sebelumnya kita hilangin dulu, jangan lupa pencet Ctrl S untuk save projectnya, karena sayang banget ini udah lo bikin dan pasti punya kalian lebih bagus daripada punya gua. Udah ya, pastiin lu pencet save dulu, lu save dulu projectnya. Kalau udah, jangan lupa pencet F2 untuk balikin propertiesnya, yang kalau kalian ke close juga kayak gue tadi. Kita langsung aja tinggal pencet file new untuk new project. Kita balik lagi ke settingannya yang tadi, sama kayak yang tadi. Kita pilih double side, kita pilih left page, kita tambah number of page-nya jadi 2, kita ubah poinnya jadi cm. Kalau udah, kita pencet oke. Nah, udah jadi kayak gini. Kita lihat lagi soalnya. Kita lihat layoutnya lagi. Kira-kira mana lagi yang kita tentuin untuk kita bikin duluan dan kita bikin setelahnya, dan setelahnya. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Di sini kira-kira kita buat shape-nya dulu yang melengkung ini. Baru tulis judulnya dan tulisan-tulisan ini, dan ini quotes, dan ini ada by atau nama ya. Oke, langsung kita buat. Caranya gampang, kita tinggal insert shape, kita ambil dari kiri atas, kita tarik sampai setengah halaman seperti ini. Kita tarik lagi, kita pasin. Nah, udah jadi nih, belum deng. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita klik 2 kali, kita masuk ke notes. Nah, di sini kita mulai pertempuran kita untuk mengubah shape ini menjadi seperti ini. Itu awalnya kita tinggal ubah, kita select notes, titik poin yang ada di sebelah kanan atas, kita tarik sampai sejajar dengan garis margin yang ada di sebelah kiri. Nah, kira-kira aja. Nah, kira-kira segini. Setelah itu kita tambah titik-titiknya. Kenapa tambah titiknya? Karena kurang, jadi harus ditambah. Kita add notes di sini, kita tambah di sebelah sini, dan sini. Sebenarnya terserah lu sih di mana aja, yang penting 3, karena kita butuhinnya 3. Kita blok 1 yang di atas, kita pindahin, kita sejajarin sama marginnya. Nice, sudah jajar. Kita blok yang bawah, kita sejarin juga sama garis tengah halamannya. Nice, sudah juga. Kita pindahin yang tengah. Yang tengah kita sejajarin sama titik yang di bawah tadi. Dah, sejajar nih dia. Kita tarik lagi ke sebelah kiri sampai ya segini cukup. Yang atas kita pindahin ke bawah. Nah, kira-kira segini cukup. Kita tinggal lengkungin setelah ini. Caranya, kita tinggal klik di sini ada move control point, kita klik. Nah, kalau untuk
ngebengkokin ini biasanya itu dari poin kiri, dari poin itu selalu ditarik ke sebelah kiri. Kalau misalkan lu tarik sebelah kanan, maksudnya kalau misalkan lu mau ngubah itu dari misalkan mau ngubah yang ini, nah ini lu nggak bisa mulai dari poin di sebelah kiri, tapi ada di poin yang sebelah kanan untuk ngubah si garis yang lu mau. Jadi kalau misalkan mau ngubah ini, tariknya dari sebelah sini. Kalau mau ngubah ini, tariknya dari, kalau mau ngubah ini, tariknya dari sebelah sini. Kalau mau ngubah ini tarik dari mana? Dari yang ini. Ya, pokoknya dia ada di sebelah kanan atau sebelumnya si garis itu. Langsung aja kita klik. Udah, nih kalau misalkan kita udah klik move control point, semua poin-poinnya ini jadi pink. Jadi kalau misalkan lu masih kayak gini, lu nggak bisa narik karena ini belum gua klik nih sebenarnya. Jadi harus diklik lagi, pastiin ini jadi pink, baru bisa lu bengkok-bengkokin. Ini langsung aja kita tarik. Nice. Kita ini kan ada garis titik-titik nih, kita sejajarin sama garis yang sebelah sini. Nah ini kira-kira udah sejajar, kita petokin sama garis margin. Kalau udah tinggal editing, udah jadi. Kita ya udah jadi kayak gini. Kan di sebelahnya ada juga nih, kita nggak perlu bikin lagi, tinggal kita copy paste aja. Kita tarik ke sebelah kiri, jangan lupa pakai kontrol untuk nariknya. Nice, udah jadi. Kita tinggal flip. Nah, di sini di XYZ ada flip vertikal, flip horizontal dan flip vertikal. Kita klik kayak dua-duanya. Nice, udah jadi deh shape yang dua ini. Sebenarnya yang layout kedua ini lebih gampang banget, lebih simple, lebih sedikit apa yang lo kerjain jadi lebih cepat gitu. Nah setelah itu tinggal kita convert dia jadi image frame. Kita get image, kita ambil gambar yang kita mau. Sini gua mau pakai gambar lab aja, apalah sebenarnya apa aja sih. Kalau lu punya gambar apapun, SpongeBob, Patrick atau apalah boleh, karena ini miripinnya agak susah ya. Karena apa itu gambar tadi, gambar pulpen contohnya. Nice, udah ya. Untuk narik-narik kayak gini pastiin lu klik 2 kali dulu. Kalau nggak diklik 2 kali, yang ada kayak gini, pindah shape-nya, bukan pindah dalamnya. Tapi kalau misalnya klik 2 kali, nah dia dalamnya yang pindah. Ini juga kita convert jadi image frame. Kita get image, ambil lagi gambarnya, mau beda mau sama aja terserah lu. Kita oke, gedein lagi ke image, pastiin ke kunci baru digedein. Nice, udah deh. Ini kita hilangin dulu outline-nya, kita color, ke line color, kita ubah jadi non. Yang ini juga sama. Nah, udah kayak gini, kita tinggal buat judulnya yang ada di sini. Nice. Oke. Kita langsung aja klik di sini insert text frame. Kita ambil dari margin kiri atas, tarik. Ini kira-kira segini, kita kira-kira aja. Kita tulis deh judul yang kita mau. Apapun itu tulisannya.
Sini gue pengen. Nah, kalau udah kita gedein. Nah, di sini fontnya terserah lo apa aja, tapi di sini gue pengen pakai Verina Serif. Kenapa? Karena fontnya mirip, nggak terlalu beda, dan di sini ada serifnya. Dan ini, nah ini nih namanya serif yang panjang-panjang ini. Jadi ini kita bisa bikin kayak gini nih, kita tinggal tarik-tarik kayak gini. Nanti kalau misalkan Arial kan nggak ada, jadi nanti ribet. Jadi gua saranin pakai font yang ada serifnya. Ini gua gedein sampai mentok, sampai pol. Masih kurang, masih terus. Ya kira-kira kayak gini, secukupnya. Biarin tulisannya numpuk kayak gini, tapi tetap tulisannya itu nyambung. Ini kan SMA, ini kan dua kalimat, ini SMA di atas dan izadahnya di bawah. Nah kalau udah kayak gini, jadi jangan sampai ini D-nya di sini, A-nya nanti di sini, yang kalimat selanjutnya nanti ribet. Jadi pastiin dia masih nyambung. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal klik kanan, kita convert to outline. Nah kalau udah, kita ungroup. Nah, dia ini udah kepisah, dia bisa diklik satu-satu kayak gini. Nah kita tinggal pisahin nih mereka yang tadi nyambung. Jangan di blok semuanya, tapi blok kalimat yang lu mau pisahin aja. Nah kayak gini kita tempatin ke tempat yang kita mau. Nah kira-kira kayak gini. Udah deh, tinggal lu kreasiin, lu ubah-ubah. Nggak harus mirip kayak gini, tapi di ubah-ubah. Cara ngubahnya gampang, tinggal klik 2 kali. Nah kayak gini kita akan masuk ke notesnya. Kita akan kita masuk ke poin-poinnya di sini. Nah di sini tinggal kita ubah-ubah. Nah di sini gua pengen ubah kayak gini, misalkan di blok aja. Kalau lo mau ngubah semuanya, nice. Nah, ubah kayak gini. Dan ya, yang ini mau gua tarik. Oh enggak, ini aja. Ini gua tarik. Nice. Editing sama seterusnya. Cuma kalau yang ini, gua kayaknya harus buat nih di sini nih. Caranya gampang, kita tinggal tambahin titiknya, tambahin lagi. Nah kita tarik deh titik yang ini, kita sejajarin dulu sama titik yang di atas. Tarik titik yang ini sebelah sini. Ini belum sejajar, kita tarik langsung aja. Nice. Oke, editing. Ini terlalu panjang, terlalu tebal kayaknya. Kita blok, tarik pakai shift and editing. Nice. Pokoknya di alay-alain, sealay lu lah. Makin alay, makin anjay. Pokoknya mantepin lah. Oke, semantep-mantep lu lah. Nah, walaupun jadinya nggak mantep juga gitu kan, tapi setidaknya kalian telah mencoba gitu. Nice. Tinggal I-nya nih. I-nya nih sebenarnya nggak bisa, paling Z-nya. Kalau I gue panjangin gini, ntar jadinya J, jadi L, jadi apalah. Jadi
paling ini gua tambahin lagi kayak tadi, tambah titiknya. Oh my god, kenapa nih nggak bisa? Nice. Tinggal pindahin deh. Nice, udah. Nah, udah alay, udah anjay, udah jadai berarti ya. Nah, jadi kayak gini, kita tinggal masuk ke step selanjutnya, yaitu adalah kita buat garis-garis ini nih, garis-garis yang nggak jelas itu. Caranya gampang, kita klik ini, ada insert desired curve. Nah, kita klik aja dan kita buat seperti ini, sengasal lo aja. Kalau udah, dia nggak akan berhenti. Kita pencet ESC atau escape, pencet. Nice. Kalau jadi, cuma ini tebel banget garisnya kan, warna hitam, nggak kayak gini. Cara bikin kayak gini gimana? Hah? Gampang, jangan panik, jangan set, kita color aja. Kita klik line colornya, opacity-nya kita turunin. Nice, kira-kira 40, udah jadi. Kita buat lagi di sini, kita ngasalin lagi. Kita turunin lagi opacity-nya, samain 40, udah jadi. Nah, di sini juga ada juga tuh, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin teksnya. Kita klik insert text frame. Nah, di sini kita ambil dari marginnya. Kita kira-kira aja. Kita copy, paste, tarik ke samping, kasih space sedikit. Nah, ini harus sama sebenarnya. Nah, karena ribet, kita blok aja dua-duanya, pencet shift, terus klik. Nah, kita tarik deh, dia akan membesar dua-duanya secara presisi. Nah, ini dilebihin aja kayak gini, biar nanti tulisannya bisa kayak gini. Kalau dipasin nanti tulisannya nggak bisa melengkung kayak gini. Nah, ini kita copy juga, kita copy paste, tarik ke samping. Kecilin. Ya, ini untuk ngeklik dua ini pakai shift ya, pakai shift. Ini klik dulu satu, pencet shift, klik selanjutnya. Nah, dia akan kayak gini. Copy paste lagi. Nice. Tapi ini masih kurang, ini kita kecilin aja. Nah, di sini kan nanti untuk quotes ya, quotes. Nah, cukuplah untuk quotes gini. Udah. Kita tinggal pastein deh tulisannya. Nah, ini kita copy, klik dua kali, paste, Ctrl V. Kita link samping, kita link lagi, kita link lagi, kita link lagi, kita link lagi. Udah, tinggal kita justify. Nice, udah jadi nih, udah hampir jadi. Nah,
kita tinggal bikin si tulisan ini bisa melengkung ngikutin gambarnya. How to gimana caranya? Caranya itu kita tinggal klik gambarnya, kita copy, kita paste. Nah, dia akan ngedouble kayak gini. Tapi kan tulisannya ketiban, bukan melengkung. Sabar. Kita convert, kita klik kanan, kita convert jadi polygon. Nah, kan gambarnya hilang. Nah, kalau kayak gini, kita tinggal ke shape, klik use counter line. Nice, jadi deh. Cuma ini kan mepet. Kita tinggal pindahin deh, shift, geser kanan 2 kali. Terserah lu sih. Sini gua mau pindahin 2 kali atau 3 kali, kayaknya ke atas juga 2 kali, 3 kali, 2 kali cukup. Nice, udah nih, udah ngikutin ya kan. Untuk yang sebelah sini juga sama caranya, kita copy, kita paste, kita convert jadi polygon, kita ke shape, kita use counter line lagi. Kenapa sih harus diubah jadi polygon dulu ya kan? Karena kalau misalkan nggak diubah di polygon, misalkan kita langsung shape itu use counter line, nanti pasti kita pindahin kayak gini nih, dia sama aja, jadinya tetap mepet, dan nanti yang berubah malah di atasnya nih. Jadi untuk dapat garisnya ini nih, lebihannya kita tadi ubah jadi polygon dulu gitu. Udah jadi ya kan, udah jadi nih cuy. Kita tinggal buat quotes-nya yang sebelah sini. Nah, langsung aja kita buat quotes-nya. Oh ya, ini kenapa sih tadi kita copy paste. Jadi untuk dapetin use counter line ini yang tadi di shape nih, biar tulisannya ngebentuk, si shape itu harus ada di atas teks. Kalau misalkan ada di bawah teks, kayak misalkan yang sebelumnya, sebelum kita copy kan dia sudah ada nih sebenarnya. Kita shape, kita use counter line, dia nggak akan berubah. Ini misalkan nih, gue pindahin ke sini. Nah ini gue use counter line. Nah tidak terjadi apa-apa karena dia ada di bawah teks. Tapi kalau misalkan ada di atas teks, yang terjadi adalah kayak gini. Ini shape-nya tadi, dia akan ngikutin seperti shape-nya. Itulah kenapa harus dirubah paste. Cuma sayangnya kalau misalkan udah dibentuk kayak gini, kita nggak bisa nih ngambil teksnya tuh. Jadi ke kliknya, ke klik shape. Kalau misalkan kita mau ke ngubah teksnya ini, caranya tinggal kita blok, ambil dari luar luar workspace lu, lembar kerja lu, di blok. Nah ini baru bisa. Cuma nggak bisa tetap diubah tulisan, harus dinaikin dulu, kalau nggak dipinggirin dulu. Aduh, di blok misalkan dipinggirin dulu, diubah tulisannya, baru dibalikin lagi. Repot ya repot. Jadi pastiin tulisannya udah bener ya, jadi nggak usah repot-repot.
Nice, udah deh jadi, ya kan? By ininya kita tinggal bisa copy ini, kita blok, kita copy, kita taruh bawah, kita kecilin deh. Wah, nanti tidak bisa ya, dikecilin bisa sih. Ini kita tinggal teks ini ya. Nah, ada kan nih? Atau kita bisa bikin ulang aja lah, nggak apa-apa, nggak kayak tadi. Ini kalau kayak gini nih ribet nih kayak ini. Tinggal copy paste, tarik ke samping, kita flip. Nah, ini tulisannya kita hapus aja, kita buat lagi. Ini tulis by KS R KSRS. Apaan KSRS? KSRS. Oke, udah jadi. Layout 2, layout genap udah kelar. Yoi. Sama. Nah, udah jadi. Layout genap udah jadi. Gimana? Lebih gampang dari sebelumnya ya kan? Atau lebih susah atau makin pusing? Mari kita pusing bersama-sama. Kita selesaikan. Kita bertemu di part selanjutnya. Selanjutnya gue bakal bahas yang cover-coveran itu tuh. Oke? Semoga bermanfaat. Ketemu di part 3. Bye. Kelas Seni Rupa dan Desain.